aja. Baik versi siapa, Bu? Versi kalian? Cahya, kamu dengerin dulu. Dengerin apa? Dari kecil aku selalu dengerin terus. Sekarang giliran aku ngomong kalian gak buat. Aku ini anak kalian, bukan sebuah eksperimen. Aku pergi dulu daripada nyakitin terus. Gue ke sana. Kamu telat. Saya belum janji apa-apa, Pak. Kalau kamu belum siap, nggak mungkin kamu bakal sampai depan pagar. Yuk, masuk. Kok lukisannya kayak nggak selesai semua? Karena hidup itu jarang juga selesai dengan rapi. Bah, saya capek. Harus sabar, harus ngertiin keadaan. Kenapa harus saya? Kamu datang di sini untuk marah-marah atau untuk dengar? Dua-duanya. Tapi biasanya orang cuma mau dengar diri mereka sendiri. Kalau begitu, hari ini kita nggak bicara. Lah, Hmm? lo tinggal sendirian. Dulu enggak. Sekarang Sudah cukup ramai di kepala. Bah masak sendiri terus. Kalau harus menunggu orang lain, bisa kelaparan. Pahit, Kok bangga? biar kamu tahu, yang pahit itu tidak semua adalah hukuman. Iya, pahit banget. Tapi kamu minum lagi kan? Bah, saya nggak bisa diam. Kenapa? Kalau saya diam, kepala saya ribut. Bagus. Bagus kenapa? Itu berarti kamu masih hidup.
Ambil gua sini. Dilap. Saya takut salah. Jangan takut salah. Yang kotor harus dibersihkan, bukan dibuang. Mbah, kalau hidup juga bisa dilap gini, enak ya? Oh, bisa. Kok saya nggak ngerasa bisa? Karena kamu buru-buru menyalahkan diri sendiri sebelum bisa membersihkan. Saya marah sama semua orang, sama ibu, sama diri sendiri. Saya pengen teriak, tapi nggak ada yang benar-benar dengar. Kalau semua orang sibuk untuk bicara, siapa yang mendengarkan? Saya capek jadi orang jahat, Mbah. Padahal saya cuma sakit. Kemarahan itu sering cuma bahasa diam dari luka. Waktu kamu marah, biasanya ke siapa? Ke semua orang. Padahal yang paling sering saya marahin itu diri saya sendiri. Kamu tahu kenapa orang tua sering kelihatan galak? Apa? Karena mereka nggak diajarkan cara bicara lembut sama diri sendiri. Gak pernah marah sama diri sendiri. Sering, makanya sekarang saya lebih banyak diam. Tapi aku ngomong salah. Aku menyesal. Ini siapa, Pak? Anak saya, Masih ketemu? sudah lama enggak? Kenapa? Karena dulu saya lebih sibuk benar daripada hadir. Kalau dunia bisa diulang, saya bakal lebih banyak diam dan lebih sedikit menggurui. Makanya sekarang saya belajar dengan kamu. Saya. Iya, supaya saya nggak terlambat lagi. Ya. Sebenarnya, apa harus diulang dari awal? Kenapa harus diulang? Ya, kalau salah, Salah menurut siapa? menurut saya Kalau begitu, dibiarin dulu. dibiarkan. Kadang yang kelihatan rusak, baru kelihatan maksudnya kalau kita nggak buru-buru marah. Saya gampang kesel, Mbah. Sama orang, sama keadaan. Ya, kamu juga gampang capek. Kok Mbah tahu? Orang yang cepat marah biasanya terlalu lama menahan sesuatu. Saya pengen tenang kayak Mbah. Saya juga dulu seperti itu. Terus, Gagal. Saya dulu gampang nyalahin orang. Anak, istri, keadaan. Padahal sebenarnya saya kecewa sama diri sendiri. terus Mbah sadar kapan? Waktu saya sadar, saya lebih sering ingin menang daripada ingin mengerti. Coba lihat lukisan saya. Ini apa? Belum jadi. Tapi Mbah tetap lanjut. Karena saya kasih waktu.
empati itu mirip ini. Bukan langsung mengerti, tapi mau berhenti sebentar, biar nggak nambah luka Ke orang lain. ke diri saya sendiri. Saya sering merasa nggak ada yang ngerti saya. Kamu sudah coba mengerti mereka? Sudah? Atau kamu baru dengar waktu kamu lagi tenang? Waktu hati ribut, coba dengar suara sendiri. Jadi, saya harus selalu ngalah. Enggak. Itu beda sama mengerti. Bedanya apa? Ngalah bikin kamu hilang. Mengerti bikin kamu tenang. Kalau kamu mengerti luka orang lain, kamu buru-buru meledak. Bukan karena mereka benar, tapi karena kamu pengen pulang dengan hati yang utuh. Saya capek jadi jahat. Keras itu topeng untuk orang yang lelah. Pelan aja. Hari ini kamu nggak perlu jadi baik. Cukup jadi sadar. Saya mulai ngerti, Mbak. Belum semua, tapi sudah cukup untuk hari ini. Mbak, jam berapa? Yang orang yang nggak bisa tidur. Saya mimpi, Mbak. Mimpi apa? Saya berdiri di depan pintu. Tapi pintunya kecil banget. Saya nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa? Karena saya ngerasa nggak pantas masuk. Di mimpi itu, saya pengen banget ketuk pintunya. Tapi tangan saya berat. Saya takut dimarahin lagi. Saya takut kalau saya dibilang kurang sabar. Atau takut kamu salah lagi? Iya. Bah, kalau kita salah, apa kita harus selalu nunggu orang lain ngerti dulu? Oh, tidak. Kenapa? Karena minta maaf bukan soal siapa yang paling salah. Itu soal siapa yang lebih dulu ingin sembuh. Kalau saya pulang, terus mereka tetap gak ngerti saya gimana? Kamu pulang buat dimengerti atau buat berhenti lari? Saya capek, Mbah. Capek jadi anak yang selalu ngerasa salah. Kamu tahu bedanya bersalah dan tanggung jawab. Rasa bersalah bikin kamu kecil. Tanggung jawab bikin kamu dewasa. Berarti saya harus dewasa dulu sebelum pulang. Tidak. Kamu dewasa justru karena berani pulang. Saya takut suara saya gemetar. Gemetar itu jujur. Saya takut mereka nangis. Itu berarti kamu peduli. Saya takut mereka kecewa. Mereka sudah lebih takut kehilangan kamu. Bah, dulu waktu Bah gak ketemu anak Mbak lagi, Bah ngerasa apa?
Saya terlalu lama menunggu dia minta maaf. Dan ketika saya siap mengalah, sudah tidak ada yang bisa diajak bicara. Waktu itu tidak keras. Dia juga tidak pernah berhenti. Kalau saya nunggu terlalu lama, saya bisa kehilangan ya, Mbah. Bisa? Saya nggak mau kehilangan saya. Berarti kamu sudah tahu jawabannya. Saya belum sempurna. Bagus. Kenapa bagus? Ya, karena kamu masih bisa berubah. Mbah, kalau nanti saya nangis di depan mereka, Nangis saja. Jangan pakai topeng. Topeng itu bukan untuk kamu. Mbah, Hmm? kalau saya pulang dan mereka nggak peluk saya, itu artinya apa? Itu artinya mereka juga sedang belajar. Saya pikir orang tua selalu tahu cara yang benar. Orang tua itu hanya manusia yang pertama lahir. Saya ngerasa mereka nggak pernah ngerti isi kepala saya. Kamu sudah jelasin tanpa harus berteriak-teriak. Jarang. Kamu marah supaya didengar. Tapi pada saat marah, suara kamu semakin susah dimengerti. Saya takut, saya lembut. Mereka nganggap saya lemah. Lembut bukan lemah. Tapi lembut adalah keberanian. Kok berani? Berani berkatakan jujur tanpa melukai. Coba kamu bayangkan rumah kamu sekarang. Ibu pasti sekarang lagi nangis. Bapak pura-pura kuat. Saya kebayang ibu lagi duduk di sofa. Nunggu suara pintu kebuka. Apa yang lebih berarti? Harga dirimu atau perasaan mereka? Perasaan mereka. Berarti kamu sudah berubah. Cahya, aku pulang. Aku nggak tahu harus ngomong dari mana. Kepala ribut, dadaku sesak. Aku marah ke kalian karena aku nggak mengerti cara ngomong kalau aku sakit. Aku teriak,
Bapak nggak pernah nggak maafin kamu, nak. Tapi aku jahat, Pak. Seolah-olah aku ngomong kalian itu jadi orang tua gak berguna. Nah, Bapak itu takut kehilangan kamu. Daripada Bapak salah kata. Ibu juga salah, nak. Ibu selalu pengen kamu kuat. Karena ibu takut kamu rapuh. Aku capek jadi kuat, Bu. Nggak apa-apa, nggak capek kuat. Di rumah kamu bisa jatuh. Aku mau kalian ngertiin aku. Kalau mau cerita, pelan-pelan aja, ya. Mbah? Kok bengong? Mbah? Jangan bercanda, Mbah. Mbah? Enggak. Saya belum sempat membalas kebaikan Mama. Mbak pernah bilang kalau lukisan itu bukan soal bagus atau jelek, tapi soal jujur. Saya baru ngerti sekarang, Mbak.